kita bisa sukses, akan tetapi perlu waktu. Karena titik start kita berbeda gara-gara unfair advantage tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi akhir ya. Ada sedikit pesan-pesan dari saya. Karena kehidupan ini, kehidupan yang mudah, itu bukanlah kehidupan yang baik. Jadi ketika hidup kita itu mudah, semuanya gampang, itu bukan kehidupan yang baik. Karena dengan adanya ujian, dengan adanya perjuangan, disitulah yang akan membentuk hidup kita menuju yang lebih baik lagi. Dan kita pantas, layak, bahagia dengan apa yang bisa kita dapatkan. Terus berjuang juga, berjuang itu bukan hanya sekedar pilihan. Berjuang itu adalah persyaratan mutlak untuk makhluk hidup. Bahkan nggak manusia aja, bahkan hewan-hewan dan lain sebagainya itu juga mereka berjuang untuk bertahan hidup demi hidup yang lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup itu. Ada pertanyaan atau kita diskusi bareng? Boleh, Mas Amin atau dari teman-teman? Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Sabila.hcp. Iya. Ya. Izin saya bacakan ya Mas. Boleh. Nah, izin bertanya Kak, bagaimana menanggapi orang yang terus membanding-bandingkan kita di depan kita Kak? Gitu. Masya Allah. Oke. Ketika ada orang yang terus membanding-bandingkan kita dengan orang lain atau bahkan orang itu pun di depan kita ya, kita bisa mengambil konsep stoikisme, atau kita permudah lagi, stoikisme itu terlalu berat, itu terlalu kebarat-baratan, filsuf banget. Kita ambil aja. Dalam konsep Islam sudah dijelaskan, kita tawakal dan berserah diri. Itu bahasa apa ya? Bahasa dalam Islam. Jadi jangan terlalu berpanut pada stoikisme saja, tapi di Islam kita punya tawakal dan berserah diri. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada beberapa hal yang nggak bisa kita benar-benar kita kontrol. Contohnya ini ya. Contohnya seperti kesuksesan ini. Kesuksesan kita itu nggak bisa tahu kapan itu datang. Akan tapi kita bisa mengusahakan. Terus omongan orang, celoteh negatif dari orang. Memang kita nggak bisa mengontrol bagaimana cara pandang orang terhadap kita. Bagaimana cara memandang orang, cara negatif seseorang, berbicara buruk tentang kita. Akan tetapi, kita bisa memberikan respon balik. Yang bisa kontra respon kita. Oh, dia ngomongin keburukanku nih. Oh ya udah. Kalau kita ngomongin balik, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jadi, kontrollah emosi kita. Tunjukkan, dia sedang membanding-bandingkan dirinya dengan kita. Oke, nggak apa-apa. Kita terima, kita respon. Akan lebih baik lagi jika kita memaafkan dan senyum. Oke, kita dibanding-bandingkan sementara, nanti ketika kita sudah mendekati titik finish kita, mau sukses gampangannya, ya udah, biarkan orang lain melihat apa yang kita usahakan. Nggak perlu kecewa, nggak perlu terlalu pikiran negatif orang tentang kita. Gimana teman-teman? Oke, mungkin udah terjawab Mas Nanda. Kemudian ada dari ini Mas, ada dari Oke teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar stoikisme dan sebagainya, kita kembalikan dulu ke konsep Islam. Memang bagus apa yang dimaksud stoikisme itu, tapi dalam Islam juga sudah memiliki konsep yang sudah lebih dulu Nabi ajarkan. Kita bertawakal, berserah diri. Apapun yang bisa kita kontrol, kita usahakan kontrol, dan apapun yang nggak bisa kita
kontrol. Ya udah lepasin aja, kita berserah gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sabila. Mas, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Mas. Saya Gimana? bacakan. Aduh, Bagaimana cara tetap fokus untuk mengembangkan diri sendiri dan tetap berbesar hati, Mas? Ini pertanyaan dari Saudari Azza 1127. bagaimana tadi Mas Amin? Bagaimana cara? Bagaimana cara tetap fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri dan tetap berbesar hati? Karena mungkin kita dalam proses pengembangan diri, bagaimana mungkin caranya kita tetap berbesar hati, tetap di dalam kefokusan kita itu untuk mengembangkan diri kita sendiri. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Saya bantu jawab. Kita diskusi nanti kalau teman-teman semisal ada yang kurang, boleh ditambahin atau dikritik ke langsung di live bisa atau di DM boleh. Jadi cara untuk apa tadi berbangga diri ya, agar Mengembangkan diri. mengembangkan diri, Ya, tetap kita agar tetap tetap fokus dalam fokus. mengembangkan diri, Mas. Jadi menurut saya, menurut Nanda ada dua. Yang pertama, carilah partner. Carilah partner yang bisa membuat kita berkembang. Ya memang kita sendiri itu bisa berkembang. Akan tetapi kalau kita ada partner, maka itu kesempatan berkembang itu akan lebih besar lagi. Dan yang kedua, motivasi. Motivasi itu, kalau contoh ya, contoh dari Mas Nanda, motivasi terbesar itu ya dari orang tua. Mas Nanda nggak berasal dari keluarga yang high class, akan tetapi cukup, alhamdulillah. Gara-gara orang tua semuanya itu jadi mudah. Contohnya pengalaman pribadi saat mau kuliah di Turki. Nah, kuliah di Turki ini kan Mas Nanda baru 2 bulan setengah. Karena gara-gara apa ya? Kuliah di Turki itu kita lihat finansialnya, terus peluang-peluang beasiswanya. Gara-gara motivasi Mas Nanda hanya karena ingin mengangkat derajat kedua orang tua, pengen membanggakan mereka. Hanya dengan sesimpel motivasi itu, alhamdulillah Mas Nanda sekarang dapat beasiswa 50% dari kampus. Terus alhamdulillah baru 2 bulan di sini dapat teman-teman hebat kayak teman-teman saudara di PCIM, teman-teman dosen, teman-teman yang lainnya. Bahkan kalau teman-teman saya bisa sedikit ceritakan profil Mas Nanda, boleh di-share, boleh di-search di Google, ketik aja Maftu Iksan Nanda Kurniawan. Nanti ada banyak artikel yang membahas tentang saya, apa yang telah saya lakukan, dan lain sebagainya. Karena kalau saya jelasin, takutnya nanti malah kayak menyombongkan diri, boleh di-search aja di Google, Maftu Iksan Nanda Kurniawan. Nah, semua hal yang kulakukan itu gara-gara motivasi orang tua. Hanya ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Udah. Dua tadi, cari partner. Kalau enggak, tumbuhkan motivasi yang sangat kuat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sangat menjawab, Mas. Kalau mau Mas Amin, Dalam... mau menambahkan, boleh silakan. Oh, enggak, Mas. Udah sangat cukup. Kemudian ada lagi nih, Mas, Ada pertanyaan mungkin lagi. dari Boleh. now.tuza. Maaf Kak, izin bertanya, bagaimana respon kita terhadap orang yang merendahkan impian kita nih Mas? Respon kita terhadap orang yang merendahkan impian kita hingga membuat mental down dan hampir menyerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah pernah saya alami juga. Saya jawab dari personal experience ya, pengalaman pribadi ya. Bismillah, semoga ini bisa menjadi pelajaran, bukan untuk riak. Jadi Mas Nanda itu lahir di Lamongan, di daerah, gampangannya itu di daerah desa dalam. Bukan tertinggal banget, jadi pokoknya di desa. Anaknya petani, ibu rumah tangga. Saat itu pengen berangkat ke Turki. Ada banyak omongan dari tetangga, atau bahkan teman, atau bahkan ada keluarga jauh bilang juga, kamu loh, anaknya petani ngapain mimpinya tinggi-tinggi, ngapain sampai ke Turki, mau ngapain gitu loh. Udah, kamu di desa saja, bantuin ayahmu kerja, jadi petani, udah, nggak usah tinggi-tinggi
mimpimu. Nah, ini kan secara tidak langsung menjatuhkan mental kita, menstop motivasi kita. Akan tetapi, justru dengan itu, saya membuktikan, saya ingin belajar, saya ingin sampai ke luar negeri, agar nanti kelak keturunan saya atau orang di sekitar saya bisa berpikiran sebaliknya. Anak desa atau anak yang ada di pedalaman harus sekolah tinggi agar kita tidak berpikiran sempit seperti itu. Gara-gara gara-gara omongan tersebut, alhamdulillah ya sekarang berangkat dapat banyak sekali ujian cobaan itu ada banyak banget. Namun kalau di share di sini tuh kayak gimana ya, nggak enak banget gitu loh. Jadi dengan omongan-omongan tersebut malah sebenarnya itu malah yang bikin bahan bakar kita untuk semakin membara gitu loh. Kalau mau menyerah, dipikir lagi. Oke, kalau hari ini kita capek, istirahat dulu, besok lanjutin. Tapi jangan menyerah. Istirahat, duduk sebentar, atau tidur boleh. Akan tetapi jangan sampai kita menyerah. Hanya gara-gara omongan negatif yang kita terima. Jadi tetap konsisten, lihat apa motivasi terbesar dalam hidupmu. Contohnya Mas Anda tadi, cuma ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Udah, cukup. Itu yang sangat, bahkan lebih dari cukup dari Mas Nanda, motivasi Mas Nanda. Baik. Oke, memang apapun keadaannya, omongannya kita memang nggak boleh menyerah ya Mas ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan sedikit dari saya Mas. Boleh. Nah, Mas Nanda tadi bilang kita tuh mindless ya. Gimana? Tentang kita tuh advantage itu ada money, intelligence, location. Nah, semisalnya kita nih Mas, kita nih sudah sudah tertinggal di salah satu salah satu faktor, misalnya money atau intelligence kita atau mungkin education kita yang mungkin kita bersekolah biasa-biasa saja. Nah, aksi yang pertama kita tuh untuk bisa mengejar impian kita tuh apa Mas? Misalnya apakah kita mencintai diri kita sendiri dulu atau gimana Mas? Yang paling tepat langkah pertama kita untuk mengejar ketertinggalan kita itu Mas. Terima kasih. Boleh. Jadi saya ulang lagi sedikit materi yang telah dari awal Mas Nanda sampaikan. Itu tadi ada 5 aspek unfair advantage, miles, M-I-L-E-S, M money, E-I intelligence, L location and luck, E education, dan S status. Semisal kita dari segi money itu kalah, dan keempat lainnya ini bahkan kita bisa dibilang 5-5-nya ini kalah gitu loh ya. Kita belum punya tick start. Nah, yang bisa kita lakukan pertama kali ya ini adalah mulai. Kenapa? Kalau kita hanya berpikir negatif, kita udah kalah 5-5-nya nih. Terus kita nggak mau mulai, maka kita akan semakin tertinggal. Kalau kita mau mulai, entah kamu mulai dari M-nya dulu, money kita perbaiki dulu, atau dari intelligence kita perbaiki, upgrade diri, self love, perbanyak teman, perbanyak relasi, knowledge. Terus yang ketiga, location and luck. Kita perbesar kemungkinan keberuntungan kita dengan cara apa? Berusaha dengan keras. Dan yang keempat, education. Kita benar-benar sungguh-sungguh belajar. Yang terakhir, status kita naikkan. Meskipun ketika 5-nya ini berat semuanya, langkah yang paling pertama ya ini start. Kita nggak tahu kita itu kapan suksesnya ya. Meskipun kita nggak tahu kapan suksesnya. Semisal kita sampai tua kok belum sukses, akan tetapi dengan kita sudah start duluan, anak kita atau generasi setelah kita itu akan punya titik start yang lebih tinggi daripada kita. Dia mempunyai keuntungan atau privilege gara-gara kita sudah mau memulai memperbaiki kekurangan kita atau
unfair advantage kita. Jadi itu tadi, mulai dari sekarang. Jangan menunggu-nunggu, jangan terlalu banyak termakan omongan-omongan negatif. Oke, oke. Yang paling penting mulai ya Mas ya, mulai. Mulai. Evet. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, masih bisa kita tunggu sekitar 1 menit, 2 menit, 3 menit ke depan. Boleh. Kalau Nah, mau sembari ada kita ya boleh. Ya, terima berbicara-bicara kasih. tipis dengan Mas Nanda. Mas Nanda dulu Kita S1-nya di mana, Mas? S1-nya di Malang. Oh, di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, UNM, Mas. Oh. Mas Amin, sekarang Turki di mana? Saya di Kutahya, Mas. Udah kelihatan malam di sana ya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak loh teman-teman kita yang sedang berjuang, yang sedang meraih kesuksesan, tapi mereka itu banyak yang belum share aja. Mereka belum share aja, soalnya mereka belum sampai titik finishnya. Kalau mereka udah sampai titik finish, biasanya mereka akan membagikan pengalaman mereka. Mereka sekarang mungkin sedang menangis, sedang tertatih, sedang sedang terombang-ambing dengan usaha mereka. Mereka diam. Namun ketika sisi kita pengalaman mereka, banyak teman-teman berjuang di jalannya masing-masing. Mas Nanda sekarang berjuang di pendidikan S2. Ada teman Mas Nanda yang di Indonesia sedang berjuang juga untuk memperbaiki ekonominya, meskipun kita tahu kita berjuang di jalan yang berbeda-beda, akan tetapi kita itu meskipun kita berjuang di jalan yang berbeda-beda, namun kita yakin kita akan bisa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu sudah ada kadarnya. Ujian yang diberikan oleh Allah itu sudah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mas Nanda kemampuan segini, dikasih ujian segini. Teman-teman Mas Nanda yang di situ diberikan kemampuan, diberikan ujian dengan tingkat yang ia mampu. Udah, mungkin nggak ada pertanyaan ya? Mungkin tidak ada lagi, Mas. Sudah gamblang dan gemilang dari penjelasan dari Mas Nanda. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mungkin kalau semisal kurang jelas lagi, boleh kita diskusi, boleh DM di PCIM ataupun di akun-akun Mas Amin atau Mas Nanda, boleh. Oke, mungkin episode PCIM Talks kita kali ini sampai di sini saja, dan karena dari audiens pun tidak ada lagi pertanyaan, karena mungkin sudah masuk tuh Mas motivasinya, penjelasan unfair advantages-nya itu mungkin sudah ditangkap sama audiens semua. Dan benar kata Mas Nanda tadi, kalau seandainya masih ada yang belum jelas, bisa nanti di DM ke IG Instagramnya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan tadi keluar karena pengaruh device lah, pengaruh jaringan tadi. Jadi saya dari moderator mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.